DPR akan panggil BP Tapera soal potongan gaji. DPR kirim draft revisi Undang-Undang TNI Polri. DPR dan Kemenak bahas sinkronisasi program dan anggaran. Fraksi Golkar dukung program makan bergizi. Pemirsa Sinpo TV, selain 4 informasi utama tadi, kami juga telah merangkum berbagai peristiwa yang terjadi di parlemen selama sepekan. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Kita awali Sinpo Parlemen edisi kali ini dengan informasi DPR menggelar rapat paripurna ke-18 masa persidangan kelima tahun sidang 2023-2024. Adapun agenda yang dibahas dalam rapat paripurna ini diantaranya penyampaian pandangan fraksi atas RAPBN tahun anggaran 2025 dan pengambilan keputusan atas 4 RUU usul inisiatif DPR RI. Pimpinan DPR Dasko memimpin langsung jalannya agenda rapat paripurna ke-18 yang turut dihadiri oleh 290 anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa 28 Mei 2024. Rapat paripurna diawali dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangkaan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pendapat fraksi-fraksi terhadap 4 RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, salah satunya mengenai revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sedang ramai dibahas. Setelah itu, seluruh anggota Dewan maupun perwakilan fraksi pun menyatakan setuju dengan RUU tersebut, dan agenda pun dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara turun secara tahunan hingga penghujung April 2024. Hal ini selaras dengan setoran pajak yang merosot. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pendapatan negara mencapai 924,9 triliun sampai dengan April 2024. Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara turun secara tahunan hingga akhir bulan April 2024. Penurunan pendapatan itu disebabkan oleh beberapa hal, namun penurunan utama disebabkan oleh setoran pajak yang menurun sebanyak 9,3% secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut per April 2024, pendapatan negara telah mencapai 33% dari target. Realisasi pendapatan negara mencapai 924,9 triliun rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 282,3 triliun rupiah. Namun, pendapatan yang dikumpulkan negara itu mengalami penurunan 7,6% dari tahun lalu. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2024 pada Senin 27 Mei 2024. Kan 924,9 triliun. Ini 33% dari target, turun 7,6%. Untuk pajak, 624,2 triliun atau 31,4%, itu turun 9,3%. Bea dan cukai 95,7 triliun, itu 29,8% dari target, tumbuh tipis 1,3%. PNBP kita 203,3 triliun atau 41,3%, itu juga kontraksi 6,7%. Itu situasi pendapatan negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingkat inflasi umum sebesar 3,0% masih relatif terkendali dan masih dalam rentang sasaran target. Pemerintah turut menyoroti harga sejumlah pangan yang berpotensi menekan daya beli masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti harga sejumlah bahan pangan yang selama ini masih mengalami kenaikan. Menurutnya hal itu dapat menekan daya beli masyarakat dan membuat laju pertumbuhan ekonomi tersendat.
Beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan diantaranya bawang merah, bawang putih, telur ayam, gula pasir, beras, minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi. Hingga April 2024, tingkat inflasi umum tercatat 3,0%. Angka ini menurut Sri Mulyani masih relatif terkendali dan berada dalam rentang sasaran target. Mewaspadai karena harga-harga pangan meningkat yang menyumbangkan kepada inflasi. Kita lihat inflasi untuk volatile food itu meskipun menurun dari 10,3% ke 9,6 kontribusinya terhadap CPI, namun kalau dilihat dari komponen makanan yang mengalami kenaikan, ini lebih tinggi dari bulan lalu. Bawang merah naik 29%, telur ayam 8,1%, daging ayam 6,5%, bawang putih mengalami 12,9% kenaikan, gula pasir 6,1%, minyak goreng 5,4%, dan daging sapi 0,2%. Ini dalam situasi ya pasca Idul Fitri dan menjelang Idul Adha pada bulan Juni nanti. Dan ini tentu akan menyebabkan tekanan kepada daya beli masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke isu lain, pemirsa. Fraksi Partai Golkar menyampaikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis agar dapat diberlakukan mulai tahun 2025. Hal itu disampaikan anggota Komisi 9 Fraksi Golkar Dewi Asmara dalam rapat paripurna ke-18 di ruang paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara berharap program makan bergizi gratis dapat menekan angka stunting dan memberikan multiplier efek bagi pengusaha kecil, sehingga perlu adanya pengawasan ketat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, fraksi Golkar menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah untuk dilanjutkan, namun disertai catatan mengenai target pertumbuhan ekonomi yang ada. Salah satu program unggulan Presiden Wakil Presiden terpilih adalah program makanan bergizi gratis untuk anak-anak di seantero Nusantara. Kami mendukung penuh dimulainya program ini pada tahun 2025 sebagai langkah dan upaya nyata untuk menekan angka kemiskinan dan juga tentunya prevalensi stunting. Selain itu dapat diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian serta memberikan multiplier efek signifikan, terutama bagi pengusaha kecil dan mikro. Karenanya fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya pengawasan yang ekstra hati-hati terhadap mekanisme pengaturan program tersebut untuk meminimalisir celah kebocoran dalam pelaksanaannya. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. DPR RI akan panggil BP Tapera terkait potong gaji. Informasi selengkapnya usai jeda, Sinpo Parlemen segera kembali. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. DPR akan memanggil Badan Pengelola Tabungan Perubahan Rakyat atau BP Tapera dan stakeholder terkait imbas polemik pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk iuran tabungan perumahan rakyat. Pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan Tapera agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik. Aturan mengenai kewajiban iuran bagi para pekerja untuk tabungan perumahan rakyat atau Tapera kini menjadi perbincangan publik. Aturan tersebut merupakan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Merespon hal tersebut, pimpinan DPR Muhaimin Iskandar mengatakan akan memanggil Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dan semua pihak terkait imbas polemik pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk iuran tabungan perumahan rakyat.
Caimin menyebut pemanggilan itu guna untuk meminta penjelasan pihak Tapera kepada DPR RI agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu. Ya, tentu kita ingin memanggil semua yang terkait untuk memberi penjelasan kepada DPR sekaligus pada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan memberatkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menanggapi polemik iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Menurutnya, aturan tersebut sejatinya dibuat dengan tujuan untuk kebaikan rakyat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon turut angkat bicara merespon pro dan kontra terkait iuran Tapera sebesar 3%. Herman mengatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 mengamanatkan agar kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Menurutnya, aturan tabungan perumahan rakyat tersebut sejatinya ialah dibuat dengan tujuan untuk kebaikan rakyat Indonesia. Dengan polemik yang ada saat ini, DPR RI dipastikan akan mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Ya, saya kira pertama undang-undang dibentuk memang untuk kebaikan rakyat. Ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentu berharap bahwa masyarakat Indonesia terpenuhi kebutuhan perumahannya. Namun saya kira dengan polemik yang ada saat ini ya bagi DPR akan mendengar terhadap aspirasi masyarakat. Peraturan pemerintah tahun 2020 saya kira karena kewajibannya terhadap pegawai negeri dan TNI Polri tidak mempersoalkan. Tapi kan dengan lahirnya peraturan pemerintah tahun 2024 ini mewajibkan kepada baik yang korporasi maupun yang mandiri ini tentu ya mirip-mirip BPJS lah gitu ya. Namun demikian tentu DPR juga tidak akan menutup mata dan telinganya, akan mendengar, melihat tentu sejauh mana respon masyarakat terhadap persoalan ini. Bagi kami di Fraksi Demokrat terus mendengar dan terus menyerap aspirasi terkait dengan ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyetujui kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Menurutnya kebijakan tersebut perlu disosialisasikan secara masif sehingga tujuan manfaat jangka panjang dapat dipahami masyarakat. Menuainya pro dan kontra dari berbagai pihak terkait iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan kebijakan tersebut perlu disosialisasikan secara masif sehingga manfaat untuk jangka panjang dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Bamsud mendorong pemerintah agar dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa upah yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan ke depan. 2021-2024 sebagai perubahan PP sebelumnya, yang menurut saya sebaiknya dikaji kembali karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian yang kedua dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Jadi sebaiknya dikaji kembali. Tapi kan kalau dari Pak Presiden sendiri kan ngomongnya kalau misalnya untuk Tapera ini nanti potongnya harapannya seperti BPJS. Awalnya kan menimbulkan kontra, tapi ujung-ujungnya masyarakat merasakan dampaknya. Kalau ya, Pak Bos sendiri? Justru itu harus lebih masif mensosialisasikan program ini supaya masyarakat paham. Soalnya pro kontra. Nah, saran saya supaya tidak jadi pro kontra, di hold dulu sambil dilakukan sosialisasi, baru kemudian dilakukan kembali. Sebelumnya, besaran total iuran yang wajib diberikan yakni sebesar 3%. Masing-masing 2,5% bersumber dari pekerja dan 0,5% dari perusahaan. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke isu lain, pemirsa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akhirnya membatalkan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri tahun 2024. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan anggaran pendidikan perguruan tinggi harus dirancang secara matang untuk memberikan kualitas pendidikan. DPR merespon terkait pembatalan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri tahun 2024 oleh pemerintah. Keputusan tersebut dinilai sangat tepat. Pimpinan DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah dapat meningkatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus meningkatkan biaya UKT di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, pendidikan di Indonesia tidak boleh terputus dengan industri link and match di dalam dunia pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat menopang pembiayaan UKT agar dapat membantu yang kurang mampu untuk tetap dapat menikmati perguruan tinggi negeri. Ya, saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif, terutama untuk perguruan tinggi negeri yang memang memiliki kualitas yang bagus sekaligus kebutuhan anggaran yang besar. Tetapi justru negara mengeluarkan anggaran itu adalah untuk memberikan akses pendidikan yang bagus dan murah. Nah, kalau bagus saja tapi mahal, semua orang bisa. Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Nah, karena itu perhatian kita tidak hanya negeri, swasta harus semakin meningkat kualitasnya. Ya, sebetulnya yang paling penting itu semua saling menopang ya, supaya terjadi satu yang tidak mampu tertolong, yang kuat juga tertangani. Di sisi yang lain, pendidikan tidak boleh putus dengan dunia industri. Industri harus di link and match-nya bukan sekedar soal praktikum, tetapi soal satu siklus sistem pendidikan long life education. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat gelar ataupun dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Basnas RI, Ketua Basnas Nur Ahmad menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat di Palestina saat ini terhambat. Hal ini yang membuat Basnas akhirnya memiliki program membasuh luka Palestina yang merupakan wujud solidaritas kemanusiaan dan aksi nyata Basnas. Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad mengatakan bahwa dibutuhkan dorongan politik dari berbagai pihak di tanah air seperti DPR dan pemerintah untuk memastikan bantuan kepada masyarakat Palestina tersalurkan tanpa terkendala. Menurutnya sejauh ini tidak semua bantuan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia ataupun negara lain dapat langsung tersalurkan, sebab ada sebagian bantuan yang menumpuk di perbatasan menuju Palestina. Hal ini disebabkan adanya pembatasan dari pihak Israel. Lebih lanjut, Nur menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi dalam memberikan bantuan terhadap Palestina. Ini melihat dari gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana Basnas menghentikan penggalangan dana bagi Palestina. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, kita tidak membantu peperangan tetapi kita membantu kemanusiaan. Ya, karena memang sangat butuh sekali sana. Pada saat kami ke sana itu, yang di perbatasan itu numpuk bantuan. Bertruk-truk masih numpuk. Ada 2.000 lebih truk numpuk. Kemudian ada bantuan yang tersortir. Padahal itu bantuan yang hebat-hebat. Ada peralatan kesehatan, alat-alat kesehatan itu banyak sekali. Tidak bisa masuk, itu yang harganya miliar-miliaran itu. Jadi Israel itu membatasi. Bantuan itu tidak mengandung baja, tidak mengandung besi, tidak mengandung hal yang keras. Dan tidak berwarna hijau. Tidak berwarna hijau. Jadi luar biasa kita mau membantu itu betapa sulitnya di sana, dan panjenengan nanti kalau ke sana melihat gudangnya IRC saja itu numpuk, mungkin kalau dijual itu puluhan miliar, tidak bisa masuk gara-gara itu. Bantuan Basnas yang ada box itu awal sekali kita ternyata boxnya ditinggal semuanya. Saya tanya, kita ganti kardus. Yang bisa masuk itu hanya kardus ternyata. Jadi box plastik itu tidak bisa karena dikhawatirkan digunakan untuk persenjataan. Nah, ini
kondisi yang ada di sana, dan dengan begitu kita juga sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu semuanya. Syukur nanti kalau bisa bersama-sama ke sana itu secara politik akan sangat kuat sekali. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. DPR akan kirim draft revisi Undang-Undang Kementerian dan TNI Polri ke pemerintah. Informasi selengkapnya usai jeda. Sinpo Parlemen segera kembali. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. DPR RI akan segera mengirimkan draft revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang TNI Polri ke pemerintah. Draft revisi undang-undang itu akan dikirim ke pemerintah untuk meminta persetujuan sebelum dilanjutkan pembahasannya. DPR dipastikan akan mengirim draft revisi Undang-Undang Kementerian Negara serta Undang-Undang TNI Polri kepada pemerintah. Hal itu dilakukan setelah DPR menjadikan kedua undang-undang tersebut menjadi usul inisiatif DPR beberapa waktu lalu. Balik DPR tinggal menunggu pandangan dari pemerintah atas usulan revisi undang-undang tersebut. Sebelum pembahasannya akan dilanjutkan oleh AKD terkait. Dikirim ke pemerintah dulu. Nah, pemerintah setuju atau enggak? Karena ini kan usul inisiatif DPR. Nanti pemerintah sesegera mungkin akan menunjuk wakilnya untuk keempat RUU yang diusulkan oleh Badan Legislasi. Nanti siapa yang akan mewakili, kemudian dimnya seperti apa, apakah pemerintah setuju dengan usulan DPR, ya itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Target membahasnya balik atau komisi terkait, Mas? Kemarin diputuskan di dalam rapat badan musyawarah, keempat RUU itu akan dibahas di Badan Legislasi. Ada target pengesahan nggak, Mas? Nggak ada, kami nunggunya dari pemerintah. Pemerintah nggak bisa kita desak, kan itu kewenangan Presiden. Soal kecuali kalau sudah Presiden menurunkan supres dan sekaligus ada dimnya, ya kita bahas. Kalau enggak, ya tergantung Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, revisi terhadap Undang-Undang TNI dan Polri dipastikan tidak akan tergesa-gesa. Badan Legislasi DPR menyebut dalam revisi peraturan itu akan dirubah terkait batas usia pensiun. Salah satu RUU yang menjadi usul inisiatif DPR adalah perubahan terhadap Undang-Undang TNI Polri. Ketua Badan Balik DPR RI Supratman Andi Adgas mengatakan, salah satu perubahan yang akan dibahas terkait batas usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama yang semula 53 tahun, diubah mengikuti aturan batas usia pensiun yang sama seperti kepolisian. Menurutnya, dalam revisi UU tersebut tidak akan mengubah pasal yang sudah ada saat ini. Revisi yang dilakukan dapat dipastikan tidak akan mengubah fungsi para penegak hukum. Itu kan sudah dilakukan, cuman masalahnya di Undang-Undang TNI-nya kan belum disebutkan. Nah sekarang ini disebutkan seperti itu. Berarti selanjutnya nanti setelah disahkan menjadi usul inisiatif DPR akan dibahas? Akan dikirim ke pemerintah dulu. Nah pemerintah setuju atau enggak? Karena ini kan usul inisiatif DPR. Nanti pemerintah sesegera mungkin akan menunjuk wakilnya untuk keempat RUU yang diusulkan oleh Badan Legislasi. Nanti siapa yang akan mewakili, kemudian dimnya seperti apa, apakah pemerintah setuju dengan usulan DPR, ya itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Target membahasnya balik atau komisi terkait, Mas? Kemarin diputuskan di dalam rapat badan musyawarah, keempat RUU itu akan dibahas di Badan Legislasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang TNI dan Polri menjadi RUU usul inisiatif DPR yang disahkan dalam rapat paripurna ke-18. Merespon hal itu, fraksi Partai Gerindra mengungkapkan masih terus mengkaji dan mempelajari revisi Undang-Undang TNI Polri dengan melibatkan stakeholder terkait dan civil society. Rancangan itu kan sekarang masih dalam pembicaraan dan fraksi Gerindra prinsipnya masih terus mengkaji, mempelajari hal itu. Tapi ada syarat pasal yang mungkin penambahan usia jabatan, baik penambahan usia gitu bagi TNI
dan Polri. Dan Polri juga masalah nanti kebijakan misalnya ingin menempatkan mereka itu sesuai dengan kebijakan Presiden. Itu dikhawatirkan bisa munculkan divisi bagi TNI Polri. Ya memang soal penambahan jabatan aktif TNI dan Polri itu menjadi perdebatan selama ini. Salah satu cara berpikirnya adalah TNI Polri itu adalah aset negara. Ketika dia pensiun di usia 58, dia pada posisi yang masih sangat aktif. Kesehatannya masih prima, daya pikirnya masih kuat, kemampuan fisiknya juga masih oke. Nah, negara akan sangat dirugikan ketika dalam posisi itu kemudian dia pensiun. Padahal untuk mendidik atau menjadikan seseorang dalam usia yang matang itu memerlukan effort dan biaya yang sangat tinggi. Ketika usia 58 harus pensiun, itu akan sangat sayang. Itu perdebatan yang sudah cukup lama di dalam ketika saya di Komisi 1, di Komisi 1 itu dibicarakan beberapa kali. Tapi kemudian ada juga cara berpikir lain, perlunya proses regenerasi. Itu yang kemudian di antara perdebatannya adalah itu. Karena saya kira perdebatan yang sama juga akan mengulang dalam pembicaraan ini. Karena itu fraksi Partai Gerindra terbuka peluang untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder, termasuk civil society, untuk memberi masukan hal tersebut. Pemirsa, Komisi 3 DPR memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan segera dibahas. Namun pembahasan perubahan terhadap undang-undang tersebut masih menunggu tanggapan dari pemerintah melalui surat Presiden atau Surpres. Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dipastikan akan segera dibahas di Komisi 3 DPR. Anggota Komisi 3 DPR Supriyansa mengatakan, pembahasan RUU Polri sudah tepat jika dibahas di Komisi 3 DPR. Menurutnya, Polri merupakan bagian dari mitra kerja Komisi 3 DPR. Lebih luas, Supriyansa menyebut pembahasan akan dipastikan dengan cepat. Pasalnya tidak banyak muatan pasal yang nantinya akan diubah. Ya kita baik di balik maupun di di Komisi 3, itu kan arahan dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR mengarahkan kemana nanti ini, ke Komisi 3, ya kita bahas di Komisi 3. Jadi ada target nggak ini harus selesai di masa sidang? Ini tinggal 2 masa sidang, Pak. Saya kira kan kalau semuanya sudah siap, karena apalagi kalau yang mau diubah tidak terlalu banyak misalnya, ya saya kira bisa cepat selesai. Apa yang susah diselesaikan kalau inisiasinya oleh DPR, kemudian ada dari pemerintah sudah setuju, selesai. Tidak ada yang terlalu berat. Perlu diketahui draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur soal batas usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun. Sementara bagi anggota yang menduduki jabatan fungsional bisa mencapai 65 tahun untuk pensiun. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar parlemen selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Kami segera kembali. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama menggelar gelar pendapat ataupun dengar pendapat terkait sinkronisasi program dan anggaran dengan misi pemerintah di tahun 2025. Dalam menyusun anggaran diharapkan bisa memperhatikan masa transisi pemerintahan. Rapat dengar pendapat antara Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama diselenggarakan pada Senin 27 Mei 2024.
Dalam RDP tersebut, salah satu yang dibahas adalah untuk Kementerian Agama memperhatikan masa transisi pemerintahan dalam penyusunan anggaran 2025. Dalam penyusunan tersebut diharapkan sudah memasukkan visi dan misi janji kampanye yang disampaikan oleh Presiden terpilih agar direalisasikan oleh Kementerian Agama. Di antaranya yaitu meluncurkan program dana abadi pesantren, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan seperti ponpes dan beasiswa untuk santri, serta melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupannya hingga ke pesantren dan perguruan tinggi. Bahwa Kementerian Agama ini akan mengalami masa transisi pada saat nanti pergantian peralihan dari kepemimpinan Presiden Jokowi kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Maka otomatis pada penyusunan APBD 2025, Bapak Ibu sekalian harus sudah memasukkan misi dan visi janji kampanye yang disampaikan oleh Presiden terpilih. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menyatakan saat ini masih dilakukan sinkronisasi antar lembaga agar setiap program prioritas Presiden terpilih bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada persoalan transisi, mohon izin saya ingin menyampaikan bahwa anggaran tahun 2025 ini disusun pada tahun 2024 ketika kita masih mencoba meraba, membaca tentang arah dan orientasi politik, dan setelah penetapan maka sebuah keniscayaan kita bersama membaca asta cita, kita membaca tentang arah dan orientasi program-program prioritas dari Presiden terpilih, dan ini pada saat ini masih dilakukan sinkronisasi antar lembaga melalui Bappenas agar setiap program-program prioritas dari Presiden terpilih itu dapat berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga menyampaikan pembelian LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Seluruh agen di titik pangkalan akan melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan mengatakan mulai 1 Juni mendatang pembelian LPG 3 kg akan menggunakan KTP. Ia menyebut setiap titik agen pangkalan akan melakukan pendataan dan akan dimasukkan ke merchant application. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI pada Selasa 28 Mei 2024. Hingga April terdapat 253.365 pangkalan yang aktif menyalurkan LPG 3 kg. Tujuan pencatatan adalah agar subsidi LPG lebih tepat sasaran. Rifa juga mengatakan sampai 30 April 2024 tercatat terdapat 41,8 juta NIK yang terdaftar di aplikasi tersebut. Adapun mayoritas sebanyak 86% diantaranya adalah sektor rumah tangga. Kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kilo itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP. Sehingga menuju ke sana seluruh agen dan juga pangkalan itu di titik pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan di dalam aplikasi atau sistem yang disebut merchant application atau MAP. Dari 365 pangkalan, untuk pangkalan yang telah melakukan pencatatan transaksi minimal 1 kali, itu ada 98,8% pangkalan, yaitu sebanyak 247.805 pangkalan. Izin Bapak Ibu, ini mungkin dapat kami sampaikan bahwa update data ini adalah update data per 30 April 2024, dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penunjukan PT Pertamina untuk mengambil alih pengelolaan berbagai blok migas ternyata berdampak positif bagi produksi minyak BUMN. Dan peningkatan produksi Pertamina banyak ditopang oleh produksi blok migas mulai dari blok Rokan hingga blok Mahakam. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan bahwa produksi minyak dan gas bumi atau migas Pertamina mengalami peningkatan sekitar 7% dalam 1 dekade terakhir. Nike menegaskan bahwa peningkatan produksi migas tersebut terjadi meskipun secara nasional mengalami penurunan sekitar 2%.
Hasil produksi tersebut diperoleh dari blok-blok yang dikelola oleh Pertamina. Adapun blok tersebut meliputi Rokan, Masela, Isnatuna, Bunga, Perima Hakam, tambahan P1 West Kurna, dan extension MLN Algeria. Adalah bagaimana Pertamina produksi dan juga lifting dari migasnya selama ini. Dan nanti Pak Khalid akan menyampaikan, walaupun secara nasional trennya itu turun sekitar 2%, produksi migas, namun dari data yang ada kami akan sampaikan bahwa dalam 5-6 tahun terakhir produksi migas Pertamina itu ada kenaikan sekitar 6-7%. Di blok yang kami kelola dari total nasional adalah dari sisi jumlahnya adalah 24% dari total blok nasional, tetapi produksi kami untuk minyak 69% dari kontribusinya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyebut bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk lebih intensif membangun kerjasama dengan Korea Selatan, khususnya di bidang industri pertahanan. Ia menilai Korea Selatan merupakan salah satu negara penting yang berperan dalam geopolitik di kawasan Asia. Sebelumnya ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Komisi 1 DPR RI membahas beberapa hal dalam pertemuan itu terkait pertahanan, seperti industri pertahanan atau alutsista, maupun kerjasama pertahanan. Ia melanjutkan selain pernah membangun hubungan kerjasama yang baik pada tahun 2013 lalu, ia menilai Korea Selatan memiliki kerjasama yang baik pula di bidang pertahanan. Selain itu, dalam kesempatan itu dibahas pula mengenai kesepakatan antara Indonesia dengan Korea Selatan yang bisa diteruskan. Maka dari itu ia mengungkapkan hasil dari pertemuan ini akan disampaikan di rapat Komisi 1. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dan dari delegasi Parlemen Korea Selatan lainnya yaitu Cho Hae-jin, Yeon Kun-yong, dan Yang Mulia Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Mr. Lee Sang-deo. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mengungkapkan akan menemui Polda Jawa Barat untuk mendalami sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana di Cirebon pada 2016 lalu. Hal ini dilakukan agar kasus tersebut dapat segera disimpulkan tanpa adanya korban salah tangkap. Kasus pembunuhan Vina kini kembali ramai menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini sudah ada 8 orang yang diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Mengenai kasus ini, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut bahwa pihaknya akan melakukan beberapa pemantauan dan berkunjung guna bertemu dengan Polda Jawa Barat. Anis mengatakan pertemuan dengan Polda Jawa Barat berkaitan dengan 2 aduan dugaan pelanggaran HAM untuk memeriksa saksi-saksi dan pihak kepolisian yang berkaitan dalam kasus ini. Dirinya berharap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini dapat segera disimpulkan. Iya, kami melakukan pemantauan dan masih mendalami fakta-fakta. Besok pagi akan ketemu dengan Kapolda Jabar. Sejauh ini sampai ya belum bisa kami pelanggaran sampaikan. HAM-nya gitu, dari segi pelanggaran HAM-nya masih dalam pendalaman Komnas HAM, jadi belum bisa kami sampaikan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan setelah kami selesai melakukan pendalaman fakta-fakta. Tapi besok pagi akan bertemu dengan Kapolda Jawa Barat di Nah, di situ pemanggilannya di sini atau pertemuannya di sini? Di Polda Jawa Barat. Di Polda. Itu berarti Komnas HAM mengumpulkan fakta kepolisian gitu ya terkait kasusnya untuk kemudian nanti diteliti memeriksa saksi-saksi, kemudian bertemu dengan kepolisian. Jadi menerima saksi itu sekaligus juga berkaitan dengan 2 aduan yang sedang diproses oleh Komnas HAM itu. Betul, kan 2 aduan, satu dugaan penyiksaannya, dan yang kedua terkait dengan pemulihan keluarga korban. Tapi udah komunikasi sama keluarga korban di Komnas HAM? Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan di Komnas HAM? Ya sudah memanggil beberapa saksi dan juga sedang mendalami beberapa saksi yang lain dan besok akan bertemu dengan Polda Jawa Barat. Ada berapa saksi yang sudah dimintai? Ya ada beberapa, kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Nanti disampaikan hasilnya segera. Mbak, ada target tapi penyelesaiannya untuk pemantauan? Mudah-mudahan secepatnya. Oke. Apakah termasuk yang DPO-nya berkurang, kejanggalan-kejanggalan lainnya? Ya, nanti kita lihat. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Parlemen edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Sinpo TV. Saya Arif Rifai. Sampai jumpa.